Puji bagi nama Tuhan. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita boleh kembali datang di rumah Tuhan. Saya percaya ini bukan kita mau mengundang Yesus, tapi kita sudah diundang oleh Tuhan Yesus ya. Puji bagi nama Tuhan, hanya oleh anugerah Tuhan dan kemurahannya kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pagi hari ini. Untuk itu kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak kita sembah dan puji. Pagi tadi saya mendengar kabar kabar duka Bapak Ibu Saudara ya, di mana besangnya daripada Bapak Nana dipanggil Tuhan, dan mama daripada saudari Rianti ya. Saya percaya inilah kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan, kita tidak akan tahu ya. Tapi kalau hari ini kita bisa hadir di rumah Tuhan, itu sungguh anugerah yang besar Bapak Ibu Saudara. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan saudara seiman kita, berjumpa dengan ibu gembala kita. Ini pun karena kemurahan Tuhan. Ya, untuk itu tidak ada tempat yang indah selain kita ada di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada tempat yang menyenangkan, yang membuat kita rest tenang selain ada di rumah Tuhan. Untuk itu kita mau pakai hari ini, pagi ini, untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita bangkit berdiri, karena waktu berjalan terus. Kita mau pakai ibadah ini ya, dengan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Satu hal yang kurindu ya, ini adalah pemazmur dari Raja Daud yang mengatakan bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan saya percaya hari ini saudara sudah memutuskan yang terbaik untuk ada di rumah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang beribadah kepada Engkau. Kami rindu Engkau Tuhan, lebih dari apapun. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kurindu. Amin. Satu hal yang kurindu. Amin Tuhan.
Biarlah pujian ini katakan bahwa kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Karena kami tahu karena Engkaulah menjadi jaminan di dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan jalan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seutuh-utuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau ambil alih sepenuhnya ya Tuhan. Supaya biar kuasa Allah nyata di dalam hidup kami dan memberkati kami. Kami menyerahkan jalan ibadah pada pagi hari ini. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah menyerahkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya benar-benar Tuhan kami dapat merasakan dan menikmati akan janji dan berkat Allah pada pagi hari ini di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik ya Tuhan, baik kolektan multimedia, khususnya buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dan memberkati kami. Sucikan tempat ini, ruangan ini Tuhan, suci kuduskan dalam nama Yesus. Kami yakin Engkau sudah menguduskannya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita mau pakai hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita mau terus berbaik-baikan dengan Allah kita. Ya, berterima kasih pada Ibu Gembala yang terus memberikan kami kepercayaan untuk membawa jemaat masuk menikmati Tuhan pagi hari ini. Ya, seperti Raja Daud tadi yang saya bilang dalam Mazmur mengatakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Coba lambaikan tangannya yang suka akan hadirat Tuhan, hadir di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Semua merasakan kebaikan Tuhan ya. Karena Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kita boleh ada sampai hari ini, itu semua anugerah Tuhan ya. Puji Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, enggak dua hal, enggak tiga hal ya. Itu yang Raja Daud katakan, saya cuma minta satu hal yang kuminta kepada Tuhan ya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, menantikan, menyaksikan, merasakan kemurahan Tuhan. Amin. Yang merasakan diberkati Tuhan, ayo kita berdiri, kita mengangkat pujian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Boleh salam kiri kanan, katakan saya orang yang mengenai saya anak Tuhan. Identitas saudara bukan kamu di tempat ini. Identitas saudara adalah anak Tuhan di tempat ini yang mau datang dan rindu kepada Bapa. Haleluya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, dan inilah yang aku ingin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Amin. Menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Haleluya.
yang maha baik itu. Mari kita tetap kuat berdiri, amin. Kita mau tunjukkan kepada Tuhan. Saya mau datang di hadirat Tuhan dengan sukacita karena kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi hidupnya. Datanglah ke baitnya dengan ucapan syukur. Haleluya. bukan di pesta. Pesta boleh selalu ada, tapi pesta yang sesungguhnya adalah di rumah Tuhan. Healing boleh ada, melihat pemandangan, healing boleh, melihat tempat-tempat yang dahsyat luar biasa indahnya. Tapi yang lebih indah adalah di hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengundang kaum Bapak untuk menyaksikan kebaikan Tuhan melalui pujian. Indah rencana-Mu Tuhan.
Selalu indah rencana Tuhan dalam hidup kita. Walaupun acap kali mungkin hari-hari ini saudara dan saya menemukan jawaban yang indah. Namun percaya kita menikmati proses-proses penderitaan. Dan kita terus imani bahwa pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Tetap terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya undang semua untuk berdiri. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang bebannya berat angkat tangan? Bukan mengaku di hadapan saya ya, mengaku di hadapan Tuhan. Siapa di sini yang punya beban berat? Atau enggak, saya mau biasa aja. Ya, semua pasti merasakan. Mungkin ada kesusahan. Siapa di sini yang merasakan keluarganya mulai berantakan? Ada? Mulai menjauh dari Tuhan, ada? Anak-anak yang dirindukan untuk datang beribadah tapi malah menjauh dari Tuhan, ada? Puji Tuhan. Ya. Tuhan ada dan melihat setiap pergumulan. Dan kita boleh bersyukur ketika kita mulai mungkin merasakan beban yang berat. Mungkin kita merasakan kesusahan ekonomi yang terus menghimpit kita. Kita harus sadar akan kebenaran firman Tuhan bahwa hari-hari semakin jahat. Mungkin hari ini keluargamu belum sesuai dengan keinginan orang tua. Mungkin sakit penyakitmu membuat hati dan pikiran kita penuh mumet. Mungkin keadaan masa depan kita yang kita tidak tahu. Apa yang terjadi dengan keluarga kita, apa yang terjadi dengan diri kita. Percaya ada Yesus yang menolongmu. Amin. Haleluya. Kita mau belajar pujian lama. Jangan bimbang, ada
setiap hati yang hancur. Tuhan mendengar teriakan umat yang minta tolong. Berserulah pada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi kegumuran saudara. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan Maha mengetahui. Tuhan bukan hanya merubah dan memulihkan keluarga saudara, tapi Tuhan akan memulihkan hati saudara. Yesus. Oh, haleluya. Yesus.
bahwa ada Yesus yang senantiasa menolong. Ada Yesus yang senantiasa menopang hidup kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami tidak mampu berjalan sendiri. Hari-hari ini kami butuh topangan dari Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Sekalipun hidup kami seringkali meninggalkan Engkau Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau setia. Engkau penolong yang setia Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Dari awal pertengahan Kau sertai. Kami sudah menaikkan puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Kami percaya hati Tuhan boleh disenangkan. Dan siang dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu firman Tuhan itu boleh ada dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang dari surga Tuhan. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dalam kami menjalani hidup-hidup ini Tuhan. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan, menjadi penopang dalam hidup kami. Dalam kami menjalani pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini kami rindu firman-Mu itu boleh ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami. Ajar kami memberi dengan sukacita, karena Engkau sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Pertama mengucapkan syukur puji dan terima kasih kepada MBT, Maha Besar Tuhan, sudah mimpin perjalanan ya. Karena rupanya kesalahan teknis yang di depan bilang om kesiangan tadi bukan. Yang bawa saya ke Kalideres itu marbot. Jadi dia bilang habis sholat subuh, bayangkan saya dari jam 6 di Kalideres, jam 7 tiba mobilnya, jam 8 baru keluar. Dan itu aduh, pas bingung lagi, pulang kapal. Kita pikirkan nanti di lampu merah Taman Pahlawan. Tahu sudah mau masuk terminal. Pak, saya mau ke Taman Bekasi nih. Waduh, tadi bola kapal itu Pak. Aduh, udah nanti naik Grab ya. Grab juga nanya-nanya itu parkir. Kan punya di sebelah kanan. Nah, puji Tuhan, tapi tiba dan selamat. Saya bilang ya, kamu juga Ibu Rohani setempat sudah melayani ya nggak apa-apa kan double porsi gitu. Ya, terima kasih. Memang semalam bahkan kemarin-kemarin sudah mau disiapkan di Efesus pasal 6. Tapi karena di terminal Kalideres itu berubah, ya, jadi mau menyampaikan aja tentang kejujuran. Nah inilah untuk itu Petrus Pinaria lahir 13 April 1952 dipercayakan Tuhan. Nah, sebenarnya dulu Oma yang Michael so senang mau ditempatkan di pinggir laut sana ya. Tapi kita tunduk sama pimpinan, sama Om Hendrik Mandagi, akhirnya ponakannya yang masuk ya. Padahal almarhum Pak Andri sudah setuju, omanya, opanya sudah setuju, apalagi Om Rain, sudah senang. Itu kamu di Cemarajaya ya. Tapi ya begitulah. Tapi puji Tuhan ditempatkan di Tuman Keroncong, tapi amit-amit cabang bayi nggak pernah ngalamin keroncongan. Hidup tenang. Puji Tuhan. Di dalam kitab suci Injil ini ada terdiri 1179 pasal. Nah loh, berapa juz aja itu kalau menurut saudara-saudara kita? 30.861 ayat. Dalam 1x24 jam, bukan wajib lapor RT, bukan. Berapa kalikah kita baca firman Tuhan itu? Kan berbahagialah orang yang mendengar dan yang membaca kan? Karena upah besar di sorga, karena kedatangan Tuhan so dekat sekali. Nah kita sampaikan pada saat ini kacamata kayaknya ada di tempat sabun di kamar mandi ya. Sabun yang dua warna itu di toilet kayaknya ya.
Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema, siapakah yang dicari Yesus? Kan ada dengan yang tadi, ada Yesus. Di Yesus ada di sama tengah kita, di pagi menjelang siang. 1x24 jam non-stop dia menyertai kita. Hampir sama nama ini, Michael Christian Petrus Paul Christian Pinaria. Sama-sama P, Abimaman Pinaria. Siapa yang dicari Yesus? Kita buka di dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Kita baca bersama-sama. Untuk itu dengan kasih Tuhan sama bangun berdiri, kita hormati pembacaan ini. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Sudah dapat? Saya menghitung. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Amin. Yesus datang. Silakan dulu mengacali Yesus dulu ya. Ini disuruh ya. Mengacali. Yesus datang untuk mencari yang terbaik. Makanya saya katakan tema, siapakah yang dicari Yesus? Anak-anak Sunday School tahu persis cerita tentang Sakius, orang pendek sependek saya. Makanya ditimbang di Posyandu, Pak, saya bilang iya, makanya dokter saya tidak diterima di Angkatan Darat karena 152. Lingkar perut 59, tambah runcit juga ya. Kolesterolnya tinggi banget ya, 239, gula darah 117. Puji Tuhan, tapi darah Yesus lebih. Amin. Bukan menaklukkan semua sumber penyakit. Karena syarat orang percaya diberkati apa itu? Haruslah kamu berbakti kepada Tuhan Allahmu. Dia berkati roti makananmu dan air minumanmu. Penderitaan susah dan segala penyakit kan kulalukan dari tengah-tengah kamu. Begitu syarat kita diberkati. Berbakti. Berbakti. Soal utama, haleluya gitu kan. Saya juga berpikir, pastikan Bapak di mana? Bekasi, pasti bilang masuk ya. Ya Ki Bening lewat, oh kan bilang puji Tuhan, nyabut ya. Karena dari Kalideres, mulai dari Slipi, nyabut terus. Berdoa, Yesus, panjang Ibu Lince, kalau sudah mulai nggak apa-apa, saya harus stop muka juga ini. Ini kan Tuhan mau hidup di dalam kejujuran. Karena begini, kejujuran adalah bagian dari kehidupan orang percaya yang memiliki integritas yang harus mewarnai hidup setiap kita umat-umat yang percaya dan yang hidup benar. Hanya nyanyian Pentekoste kan, hidupkah kau benar di hadapan Allah. Segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan. Sakius, dia berusaha sebab mendengar berita bahwa Yesus akan melewati Yeriko itu. Seorang penjabat tinggi, mungkin gebulok dia. Atau paling kayak Bapak Bahlil gitu, bukan Bahlil gitu. SDM. Dia berusaha mendengar siapakah gerangan Yesus itu. Tidak mempersoalkan pangkat jabatan kedudukannya sebagai kepala pencukaian, bea cukai. Tinggalkan semuanya, dia berusaha mendahului orang banyak naik pohon ara. Dulu sekolah minggu kalau salah bawa cerita dia bilang maka Paulus ada di sana, tapi dia ingat salah ibu guru. Tapi Yesus bilang Paulus turun kamu, karena itu Sakius petambah. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Allah Maha Besar, Allah yang Maha Tahu setiap masalah, pergumulan, persoalan seseorang yang ingin berjumpa dengan Yesus. Itulah
Sakyus ini. Kalau berbicara tentang jabatan, kedudukan, semua itu hanya dipercayakan. Kita yang dipercayakan Tuhan mengelola semuanya. Perkumpulan, tidak ada dusta di antara kita. Ada salah satu ketua Komisi 1 DPR Kota Tangerang, Bapak Haji Haji Junadi SH. Apa kabar pendeta? Alhamdulillah. Baik. Tetap berkomunikasi. Dia tidak mau peduli dia. Ketua komisi, anggota DPRD Kota Tangerang dia yang peduli. Pendeta, siapapun. Dia sapa dengan ramah. Inilah pejabat yang memang pantas kita hargai, kita hormati. Seperti Sakyus ini. Dia nggak ambil pusing masalah sebagai kepala pencukaian. Tinggalkan semuanya, berusaha lari, naiklah ke sebuah pohon yang bernama pohon ara. Nah, disitulah Yesus lewat. Makanya Wahyu pasal 1 ayat 3 ayat 20. Aku berdiri di depan pintu sambil mengetok. Barang siapa mendengar dan membukakan pintu, dia akan melewati dalam setiap pribadi kita yang hadir pada pagi menjelang siang. Apakah masalahmu? Apakah persoalan? Apakah pergumulan? Sudahkah kita hidup benar? Maukah kita diberkati? Sudahkah kita hidup jujur dengan diri sendiri, dengan semua orang, bahkan terlebih dengan Tuhan? Karena kejujuran bagian daripada ciri khas kehidupan orang percaya, merupakan sebuah integritas kita kehidupan umat Kristen mesra. Saya di 62 rumah tangga, 62 kakak, hanya kita berdua yang umat Kristen, tapi begitu syukur alhamdulillah. Namanya jalan, kasih nama jalan Atoba. Kawan saya dari Medan bilang, nanti saudaraku yang dari Medan datang, dia bukan jalan Tauba, nanti dia bilang jalan Toba, menanglah aku. Orang berpikir benar juga ini penjahitan ini. Dia memberani karena benar. Akhirnya bagaimana kalau bineka? Karena ada Manado, ada Padang, ada Ambon, ada Sunda, ada Jawa, ada Jogja. Itu anak buah kalau keluar. Satu tempat ibadah GPD Ebenezer, satu musola atau hal. Kalau kita tahu menempatkan diri, siapa sebenarnya dia orang itu? Siapa sebenarnya saya? Saya juga mengenal diri. Di tengah kita melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kenapa dikatakan melayani Tuhan? Berarti bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Kita gampang berseru memanggil dia Abah ya Allah. Apa masalah pergumulan persoalan? Sampaikan saja melalui doa. Doa orang benar dengan penuh keyakinan dan yang sungguh-sungguh besar nasihatnya. Pergumulan. Marung omre, main gitar, saya ini pertama. Saya di Kebayuran Bantar Jaya dulu. Kalau mau pilih Bantar Jaya kita ke Dengkot, turun nyebrang sungai. Begitu kan. Tahun berapa itu saya beli tanah 10 kali 15. Saya bangun tembok sepotong. Tapi begitu pindah Tangerang ya harus menginventarisasi. Bukan milik Petrus Pinaria, milik organisasi. Apalah arti semua hidupku sejak mengikuti pendidikan sekolah Alkitab angkatan 35 dan 37 udah menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bayangkan pada September tahun 79 Petrus Pinaria dari Desa Sawanga ditempatkan Kerawang, Jawa Barat. Mana Kobut mau pikir-pikir di mana teh Karawang, bapakku bilang itu bidang padi gitu, ha? Supaya benar kenalan lah dengan Michael, Temo, Memet, mereka semua sudah mendahului. Saya ada di dalam pemeliharaan itu. Saya mengucap syukur, terima kasih. Ini kedua 3 Agustus tahun 81 dikaruniai 2 orang anak.
sekarang udah 5 cucu, haleluya. 4 cewek, 1 cowok. Paling besar cucu udah SMP kelas 10. Terima kasih Tuhan. Saya bilang Mumi dibesarkan dan doi kolektor berpuluhan, makanya layani Tuhan dengan sepenuh hati. Apa enggak punya gaji? Tapi puji Tuhan, pada tahun 88 ikut BTN, bayar tapi nyicil, kan datang sama kepala desa. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Tolong buatkan saya surat berpenghasilan tidak tetap. Pendeta merintis kok. Penghasilan tidak tetap, naik turun kan. Nah, apalagi ujang-ujang menyanyi gitar. Kemurahan, mulia lihat dulu satu rendah. Tapi puji Tuhan, 15 tahun. Bayar tapi nyicil, lunas guys. Jadi saya percaya. Siapa yang dicari Yesus? Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Saya percaya hidup kekristenan kita harus benar, jujur, seperti Sakyus. Orang mengutung-utung kan, bersungut-sungut. Kenapa itu Nabi Isa alaihissalam mampir di rumah orang banyak dosa itu? Kenapa? Mampir di rumah Sakyus, si penagih pajaknya, sekarang pajak naik juga, untuk membiayai anggota DPR. Nah gitu kira-kira kan. Sumpah di atas kitab suci, masih nggak gerogotin uang pajak lain. Ini saudara kan punya gubernur Bapak Aing. Tapi kita juga curiga itu beliau. Berapa kali penutupan gereja dia tidak turun tangan. Ini kita harus pikirkan. Apa Pak Petrus calon gubernur kita lihat. Saudara saya ingin diberkati kan? Berbaktilah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Oh, pengurayan pendeta Tommy Hadi tampak tentang hai gitu, halo gitu kan, ya, biasa apa, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Saya ikuti tengah malam, biasanya punya kawan ini penjaga rumah, bos besar lagi bangun rumah, banyak hantu. Dia bilang itu hati-hati, ada genting-genting jatuh, nggak apa-apa. Kamu pulang ke Bekasi, kita pulang. Doa sama rumah besar kita berdua. Nah ini Pak Tommy tambang. Tapi kita lihat cemburu juga, dia suka foto dengan tuh artis kan. Bias lagi nanya dengan tuh dari Manado. Ini kan orang yang berdoa dengan hati yang tulus, ikhlas dan jujur, didengar Tuhan dan dijawab. Berbeda dengan doa orang fasik. Kenapa dikatakan orang fasik? Orang yang menentang firman Tuhan, orang yang tidak mau taat akan firman Tuhan. Kitab suci ini juga terangkan begitu. Apalagi saudara-saudara kita seperti kita di dalam Al-Quran, di dalam hadis kan mengatakan begitu. Orang fasik, orang yang mau mutlak, bukan mutlak, murtad gitu. Adik saya kan Haji Muhammad Hambali namanya. Bang, kirim kemana fotokopi? Ngapain lu? Jauh-jauh Pak Haji mau perlu keponakan kamu mau merit. Nah, masuklah nama Petrus Meneria dan pendeta. Kepala KUA bilang, ini kok saksinya pendeta? Mau pendeta, mau pastor, itu abang saya yang masih hidup. Jadi pada saat akad nikah kan, pengantin, orang tua, wali, saksi, ijab kabul. Bagaimana saksi? Saya yang bilang sah, karena adik saya yang menikahkan anak kan. Anak cewek kan harus bapaknya yang menikah. Saksi bagaimana? Kita mau ke adik-adik. Sah. Apapun jabatan kita, dipandang sama aja. Dalam rangka 17 Agustus memperingati HUT RI ke-81, RT 2 jadi tuan rumah Kenny Smith datang ke rumah. Assalamualaikum Opa. Waalaikumsalam.
Ada apa? Apa kan biasa. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia itu. Ini ketok pintu dia. Assalamualaikum. Cuma mau pimpin lagu kan, assalamualaikum. Jadi saya percaya kalau kita pun juga sebagai orang yang jujur, orang yang hidup benar, doanya pun dijawab, didengar. Gitu. Tidak ada yang berbeda dengan dua orang fasik menjadi kekejian bagi Tuhan. Sebab itu marilah kita merapatkan diri, mendekatkan dirilah lebih bersungguh-sungguh di tahun-tahun yang sedang kita jalani. Dan lain sebagainya, saudara-saudara. Kalau kita mau yakinkan bahwa Allah itu sumber segala berkat, imani, hidup jujur, mengembalikan perpuluhan. Milik Tuhan itu Tuhan punya loh, cuma 10%. Beda kan yang Colgate 90% dia selesai itu. Bukan lagi perpuluhan itu. Kan ini nama Tuhan begitu. Kalau nyanda store, tidak boleh pilih. Apalagi nyanak bahadir. Nyanak bahadir, nggak berstore. Jangan harap masuk untuk memilih calon MD. Itu nomor satu. Bawalah persembahan persepuluhanmu di dalam perbendaharaan. Maka tak dapat tiada aku akan membukakan pintu langit surga dan mencurahkan kepadamu berkat-berkat yang berlimpah tuh. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat jiwani, berkat, pokoknya berkat-berkat. Bukan berkat pengabdian itu. Sampai tiri rambutnya. Dia jadi bendahara PLP dulu di Bali. Pak Berkat, dulu di Bali kau ya. Kalau sekarang aku di Jakarta. Jadi hidup jujur. Kalau kita mau jujur, 131 anggota Paguyuban Catur Setia Budoyo, orang Jawa. Telepon sama sekretaris. Assalamualaikum Pak Pendeta. Perlu nih, mau bergabung nggak? Yang dulu-dulu dengarkan tuh tidak ada dusta di antara. Mau boleh. Kenapa bendahara dipercayakan orang Nasrani? Bukan saya maksudnya, itu kawan saya. Ikhlas. Dulu kan tidak ada dusta di antara. Ini sampai ke 31 anggota. Sudah dapat lampon, dapat batik, dapat kaos. Mesti pengabdian ini. Itu enggak mau. Bergabunglah bersama-sama. Berdoa masing-masing menurut keyakinan. Allah Allah. Punya ikutan. Orang begini ya kita begini. Tuhan Yesus. Wawakilah. Pak Ustaz di dalam nama masing-masing. Inilah ciri khas kita. Kalau kita mau hidup benar, hidup jujur di tengah lingkungan pun juga jadi orang yang dipercayakan gitu. Siapa yang jujur jalannya? Di antara kita. Coba saudara bantu baca Mazmur 50 ayat yang ke-23. Monggo. Ada tulisan juga di sini. Mazmur 50 ayat 23. Siapa? Ayo. Bapak-bapak. Siapa yang mempersembahkan cukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan. Orang bilang masih hidup, bengkok nanti kalau mati baru lurus katanya. Kita lihat orang yang mau hidup terus ikhlas dengan Tuhan. Saya juga harus mempertanggungjawabkan semua kepada
Sinode Jawa Barat. Datanglah hamba Tuhan. Ya terus kasih tuh pakai nama itu, nanti mau bayar 30 juta pengen. Oh enggak, saya hibahkan itu untuk GPDI, bukan untuk sampean. Kita ada berjuang loh. Pak Awan Dato Almarhum bilang, samperin tuh Pinaria di Tangerang supaya ya saya sudah hibahkan itu kepada sinode yang tanda tangan Om Rompas, Om Bertus, Om Rorong. Ngapain saya mau tuntut lagi ukuran 10x25? Terserah dia mau bangun 2 tingkat. Ya udah, urusan dia. Sampai itu pejabat kepala desa bilang, Om, karena dia kan sekolah di rumah Molang, sekolah di Beliau. Udah pagi di sini, sore aja di Tangerang Om, supaya Om pegang dulu. Nggak bisa. Kalau saya jiwa dagang kan mungkin pagi ini. Saya tetap harus tinggalkan ini, segala sesuatu saya harus kena sinode, tidak di tempat lain. Awal dalam pelayanan harus mengontrak. Zaman dulu tahun 89, 88, 350 1 tahun. Sekarang mah 1 kamar 400 1 bulan. Perputaran efek begitu ketat sekali. Sediakan tanah buk 4 meter kali 14, berdoa sama Tuhan. Tuhan siap masuk. Jadi ukuran tanah kemarin kan dalam rangka HUT Kota Madia Tangerang ada diskon, bahkan sekarang juga ada diskon sekian persen, karena kan nanti September penutupan pembayaran pajak 2020. Ya, sejak tahun 1954 sampai sekarang nggak pernah nunggak. Haleluya saudaraku. Itu kepada pemerintah. Ini bagaimana kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah memberi kita berkat-berkat itu, yang kita tidak pernah duga Tuhan sediakan kita berkat itu. Masa iya kita menang itu berkat Tuhan? Bilang sama anak-anak saya, kamu dikuliakan, kamu sekolah sana, kamu beraktivitas, belajar melayani. Melayani itu berarti kan intim dengan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu berkhotbah, berdoa. Saya sangat bersyukur, terima kasih. Kalau Tuhan itu masih pelihara dalam kehidupan saya. Nah, sekarang engkau dan seisi rumahmu, kaum keluargamu selamat. Ini hidup benar. Seandainya ya Allah, apabila aku sudah memperdaya harta orang, aku akan mengembalikan berapa kali lipat. Separuh harta hamba akan sedekahkan pada orang miskin. Terus ini saking jujurnya ini kepala pencukaian ini. Nah, engkau dan seisi rumah dianugerahkan kasih. Dan sekarang orang pendeta kan apalagi perkembangan Facebook dengan pendeta di lahan. Nah, itu banyak saudara kita di Medan jemaat di lahan. Padahal nggak kenal tuh om yang mana, Om Ferry Mamangke itu mah di Facebook. Musim durian di lahan. Saya bilang, Om, saya mau OTW ke sana. Nah, akhirnya dia bilang, tanggal sekian mesti datang tarifnya 360 sama dia mau ke Bali 350. Berlatih pun nggak apa-apa lah ketemu orang tua. 50 tahun dalam pelayanan pengembalaan gila, luar biasa. Kamu sudah membayangkan keluarga buruan, berdoa, bergumul, duduk di kaki Tuhan. Om Kintin Cikarang bilang, pendeta kalau gulung tikar bukan gulung tikar, berdoa kan habis berdoa gulung tikar deui, gulung deui, dengan gelar tikar bukan pulang Manado. Orang bilang kalau pulang Manado sebelum tikar, itu kita sama Tuhan kerjanya gitu, ngegelar gulung melipat lagi. Itu hasilnya di dalam
dalam pelayanan pekerjaan. Hiburkan, Tuhan hiburkan dengan jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh, yang serius dengan Tuhan, yang taat dan yang setia melakukan segala perintah firman Tuhan. Orang yang jawabannya berkah, Gusti berkahi. Hati dengan kita berbicara. Padahal kan sebenarnya kan hati gembira adalah obat yang, tapi semangat yang patah, semangat. Opai makan kangkung, bayam. Kangkung di anak-anak yang salah itu opai, bayam. Semangat di dalam kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Tak lagi detik-detik kita meninggalkan bulan Agustus, bulan ke-8 masuk September sampai menjelang Christmas. Warga kalau salaman sama saya bukan Natal, mereka oh Pak Pendeta Christmas ya gitu. Kenapa sih mau sebut Natal kok itu apa seperti najis atau apa itu? Christmas. Tapi kita kan kalau Assalamualaikum gitu kan. Saya tahu dalam masing-masing kita punya pergumulan yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi dengan tema siapakah yang dicari Yesus? Ini orang yang jujur, orang yang hidupnya hidup benar dan tulus ikhlas dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 katakan apa? Kalau engkau mencari Tuhan sementara lagi boleh mendapat Dia, maka ngiang, berdoalah selagi Dia dekat. Banyak berdoa, banyak kalau sedikit berdoa, kumaha? Sedikit berkat. Komun tak berdoa, apalagi orang yang tak tahu berdoa, mimpi kali itu. Banyak berdoa. Pergumulan, pengembala di sini. Kalau dalam menang sakit waktu bahkan mendoakan kami hamba-hamba Tuhan dalam perintisan. Makanya kan waktu pemakaman, penjaga makam di situ, ini pejabat paling banyak itu kendaraan yang berkunjung waktu angkat jenazah. Cuma berapa kali bidik ketemu dia di tempat jenazah satu bulan. Iya, ratusan itu saudara. Jawa Barat hampir turun. Kalau Ibu Rica mungkin soalnya nggak lihat di luar-luar, kita yang berdagang itu apa kabar? Satu ketika saya masuk di panitia 2 puasa Ester Nasional, lalu di 3 hari 3 malam puncak berdoa 72 jam tidak makan tidak minum biar Indomie itu. Lalu Om John Tengetan bilang ketua Dopen sekarang sudah dibentuk komisi Peldo pelayanan buah puasa. Terus hari kedua, itu kembali bukan hari kedua, session kedua, session kedua, penitia, buat banyak kan tuh Efesus 1:19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya gitu kan, buat kuasa Tuhan. Nah itu kamu khotbah sebenarnya hari ini, cuma karena sebab datang untuk memohon ampunan jujur sajalah begitu. Pas saya bilang banyak yang belum kenal kan? Saya menikah 20 Agustus 81 di GPDI Jalan Tupares 338 Serang. Tapi Bapak Ruhani komedik menagih, tapi bukan dia yang tumpang tangan, GAS Roro. Habis sopan dong korek, kamu mengembuskan nafas nggak cuma dengan nama, udah datang pemitan kali sampai hari itu. Saya sebut namanya waktu malam itu. Masih terasa tangannya Om GAF Roro tumpang tangan ya pada saat pemberkatan 23 Agustus 81. Tahu-tahu kemarin anak Roro meninggal. Tapi sudah berpikir dari laporan yang dan Allah kembali ke tanah. Kita rasa bersyukur berkat doa daripada senior-senior ini.
mendidih dan kita memperkatakan sesuatu. Apabila aku sudah memperdaya harta orang, aku akan mengembalikan. Dan separuh harta, aku akan sedekahkan pada orang yang ini. Roh api Allah yang memang benar, tulus dan diperkenankan. Marilah kita angkat hati, mulai berdoa. Ada Yesus yang sanggup menolong saudara. Yesus hanya sejauh doa. Pada saat engkau lipat lutut dan berdoa kepada Tuhan, dia menyendingkan telinganya, dia mendengar, dia jawab. Kan kita sudah selesai mengikuti tahun ajaran baru. SMP, saya bilang sama Alvaro, Tian Turi, papamu ada di Papua kerja di Departemen Kesehatan. Opa ada di ini berdoa. Juara 5 udah bagus, dia berusaha kasih. Ini Opa udah berusaha juara 1 tapi juara 2 ya, kali cuma selisih berapa persen. Biasa. Kita pancing kalau kamu juara 5, nah, pulsa gratis dari Opa. Nah, dari Papa kan Opa. Opa udah berusaha supaya kalau boleh juara 1, juara 2. Kenapa? Isi doa itu memang sesuatu yang menggugah hati Tuhan. Ya Allah, limpahkanlah kasih dan rahmat-Mu bagi kami dalam melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau sampai detik ini saya ada, semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan memang saudara tuh ya. Yang saya suka pernah bawa di sini, almarhum Rahayu, Syekh Lau juga, Lau Tinyu, yang pertama orang Karawang, Lau Tinyu, meninggal April 25. Dapat jodoh lagi di Bali, Lau Tinyu, lagi 14 tahun baru mata. Lanjut jatuh cinta lagi, bukan jatuh cinta ya. Waktu pemberkatan nikah kan rektor yang berkata, ini CLBK Petrus, bukan. Ini teman-teman ini yang bilang Petrus sudah ditinggal lagi. Rekan-rekan angkatan 37 itu berkata, ini karena sudah berpisah dari 40 tahun lalu ketemu lagi di orang Tondano sekarang. Jadi kita sangat bahagia, sangat bersyukur dalam menopang pelayanan Tuhan. Mantu saya pelayan Tuhan di Batam Center, Seklin juga, besan saya juga Seklin. Tanyakanlah apa yang kerja buat Tuhan selalu manusia. Sebagai ayat terakhir, ada pesan sponsor. Mari kita buka bersama-sama Mazmur 25 ayat 21. Jadi pokoknya siapa yang dicari Yesus itu dia jujur dan ikhlas. Sekali lagi, kejujuran adalah bagian dari kehidupan orang percaya yang memiliki integritas yang harus kita responi. Kehidupan setiap kita hidup dalam kejujuran mendatangkan keberkatan Tuhan bagi yang memilikinya. Mazmur 25 ayat 21. Kita baca bersama-sama terakhir ini. 2, 3. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nanti. Itu aja kita mau bergerak lagi ya dengan firman yang sudah disampaikan bagi hidup pertama. Awalnya persembahan persekutuan. Kita bicara tentang kejujuran. Bahwa cobailah akan aku. Coba. Ada tiada buka akan membuka. Itu Maliaki 3 ayat 10 sampai 11. Ibu Gembala juga kan mengembalikan Tuhan kepada wilayah kepada MD kepada pusat dibagikan kepada 34 provinsi dan lain sebagainya. Jadi kita bahagia ya. Kalau
kita mau melakukan semua ini dengan segenap hati. Kita akan akhiri dengan satu nyanyian. Hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Tadi kan ada Yesus ya, ini hanya Yesus. Dia yang beri damai senang setiap pikulan. Hanya Yesus. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Kalau hari Tuhan sudah dekat. Ulama ya, saya mungkin kalau yang senior ya, Yesus, hanya Yesus yang berdamai senang. Dia ada di tengah kita. Kami mengucapkan ribuan syukur, pujian, terima kasih Tuhan. Di mana seberapa banyak kami umat-umat-Mu, kami sudah memuliakan Engkau Tuhan, sudah menyenangkan, menyukakan hati-Mu dengan mempersembahkan persembahan buah bibir mulut kami. Hati Tuhan sudah dapat kami senangkan. Kami telah makan sehidangan dengan Tuhan lewat roti hidupnya itu firman Allah. Roh Kudus, meteraikanlah setiap firman itu dalam setiap hati kami. Bukan kami jadi sekedar pendengar, kami menjadikan hidup ini sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kali lagi Tuhan, tanamkanlah firman-Mu di dalam setiap tanah hati kami, sehingga dia boleh bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa Sorga, bagi hamba Tuhan kami doakan buat Ibu Gembala, seisi pastori, para pelayan-pelayan Tuhan yang setia turut ambil bagian dan pelayan. Pakailah senantiasa lebih dahsyat lagi lewat pelayanan di Met 50 ini Tuhan. Ada banyak jumlah orang-orang yang diselamatkan dalam nama Yesus Kristus. Kalau Anda datang dengan berbagai beban masalah persoalan, tidak tahu kalau Anda dalam keadaan kesehatan terganggu, kami berdiri atas firman Allah. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Angkat segala penyakit, jauhkan segala virus-virus yang mewabah di sekitar sekeliling kami. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi.
Roh Kudus sudah memeteraikan firman Allah, dan kami siap untuk dapat melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan yang diberkati katakan bersama-sama, haleluya. Amin. Saya undang semua jemaat untuk berdiri, kita mau menutup ibadah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saat ini kita akan pujian terima kasih Yesus. Nanti doa penutup dan berkat oleh Bapak Pendeta Petrus Bimaya. Haleluya, terima kasih Yesus. khusus kami berdoa anak-anak didik kami, mereka sedang duduk di bangku sekolah, baik di tingkat sekolah dasar, lanjutan pertama, lanjutan atas, ada di dalam perkuliahan. Tuhan, berilah mereka hikmat dan akal budi, kepintaran surga, sehingga tidak mengalami kesulitan saat mereka sedang mengikuti pelajaran di tahun ajaran yang baru ini. Ajarlah mereka Tuhan jadi anak-anak yang manis, dengar-dengaran baik pada guru-guru, pada orang tua ibu bapa, istimewa, dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Pada saat siang hari ini kembali kami boleh datang menghampiri hadir, mengucapkan ribuan syukur, pujian, terima kasih, di mana umat-Mu dan 50 sudah dapat bersama-sama di dalam beribadah, rindu untuk datang menanti-nantikan Tuhan. Sebab sesungguh-sungguhnya genaplah akan kebenaran firman-Mu. Sebab Engkau datang kali kedua sudah di ambang pintu, tidak lama lagi. Oleh sebab itu kami harus mempersiapkan diri, menanti-nantikan hari kedatangan Tuhan. Terima kasih buat puji-pujian yang sudah dapat dinaikkan dan dipersembahkan umat-umat-Mu, sesuatu yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Bahkan mungkin ada yang menyampaikan kesaksian-kesaksian. Tuhan, berkatilah
berkatilah kehidupan umat-umat-Mu, berkatilah rumah tangga dan berkatilah pekerjaannya. Baik juga Tuhan buat gembala jemaat di tempat ini Tuhan, Ibu Lince Tuhan, Engkau tolong kemampuan yang surgawi, berilah kiranya kekuatan ilahi yang dari Allah Roh Kudus memampukan hamba-Mu di dalam menunaikan pelayanan pekerjaan Tuhan, baik anak-anak mantu dan pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan di GPD Metro 50. Pakailah senantiasa dengan luar biasa, lebih hari lebih heran daripada waktu-waktu yang lalu, agar lewat pelayanan kegiatan GPD di tempat ini boleh bertambah jumlah orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih buat kekasih-kekasih Tuhan, hamba-hamba-Mu sudah turut ambil bagian di dalam acara ibadah. Baik juga Tuhan sebagai Infokus Tuhan yang memainkan musik, WL, Song Leader, Singers, semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, baik yang menjalankan persembahan, aser Tuhan menyambut tamu di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kiranya Tuhan kasih setia Tuhan ada di atas kehidupan daripada umat-umat-Mu. Bahkan mereka Tuhan sudah meletakkan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan, dengan kecintaan mereka terhadap pekerjaan Tuhan, dengan sukacita mereka sudah berkorban. Tuhan janjikan balas berkat-Mu berlimpah-limpah. Sebabnya kami menyerahkan pekerjaan usaha mata pencarian daripada umat-umat-Mu. Mari kiranya Tuhan campur tangan buka jalan. Janji Allah ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada-Mu. Dan pada saat ini kami berdoa buat ada anggota jemaat sini Tuhan, anggota keluarga, bagi ibunda yang dicintainya Tuhan sudah dipanggil oleh Yang Kuasa. Iburkan bagi sanak pemilik keluarga yang ditinggalkan, apabila dia sudah meninggal di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan untuk yang sekarang ini. Nah, dia sudah menerima upah yang kekal. Terima kasih Bapa. Bikin juga Pak Menulang di dalam pemulihan kesehatan. Nyatakan kuasa-Mu, karena bilur-bilur Yesus penyakit disembuhkan. Terima kasih bahkan berhari ulang tahun dengan ibu kekasih kami Tuhan, dengan bertambahnya usia, bertambahlah cinta kasih mereka terhadap Tuhan dan pekerjaan Tuhan, mengasihi keluarga, mengasihi sesama. Itulah yang utama di dalam kehidupan kami. Baik Bapak Simanyuta yang sudah dipercayakan Tuhan meminang lagi cucu, kami percaya Tuhan semua ini adalah merupakan anugerah Allah. Sehat-sehatkan dedek bayi, ibu bunda, bahkan semua keluarga jemaat GPD Metlen 50 ini diberkati Allah secara luar biasa. Dasar Allah kita. Terima kasih Bapak yang ada di dalam surga, seperti yang sudah disampaikan Tuhan oleh worship leader, untuk di dalam menyongsong menyambut HUT RI ke-81. Kami mau ikut berpartisipasi, bergotong royong demi mensukseskan hari ulang tahun NKRI ini yang kami cintai yang ke-81. Juga kami sebagai warga negara, warga jemaat, tidak lupa berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Prabowo Subianto, baik juga Tuhan dengan Wakil Presiden, beri taufik hidayah buat mereka dengan kabinet Tuhan merah putih, supaya benar amanah adanya. Biarlah hidup masyarakat adil dan makmur di dalam keadilan. Baik mereka yang menduduki jabatan, apapun yang dipercayakan Tuhan, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta takut akan Tuhan. Dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat Tuhan, Bapak KDM Tuhan tolong, dengan Wakil Gubernurnya Tuhan tolong, sampai pada Wali Kota Tangerang, sampai Kabupaten Wali Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Demikian juga Muspida yang ada, Kapolres Tuhan, baik Kapolwil yang ada Tuhan, supaya benar di menjaga stabilitas keamanan dan mensukseskan HUT RI ke-81 ini aman dan tenang dan tentram. Kami juga bebas di dalam sebebas-bebasnya di dalam beribadah, karena benar-benar ada jaminan di dalam Undang-Undang Dasar 45 nomor pasal 29 ayat 1 dan 2. Terima kasih Bapak yang ada di dalam surga. Sekali lagi kami menyerahkan rangkaian acara sepanjang sepekan ini. Biarlah Tuhan kiranya tolong senantiasa semua yang turut ambil bagian dalam pelayanan, supaya kami lebih serius lagi. Kami tidak lagi ada persungutan. Percaya dan yakin besar upah orang yang melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkatilah rumah tangga dan jemaat Tuhan. Kalaupun juga ada godaan, cobaan dan sindiran daripada tetangga lingkungan, kami percaya semua itu adalah obat yang manjur buat kami, supaya kami mau lebih semangat lagi di dalam mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang kami patut kasihi. Terima kasih, kami berdoa buat keluarga yang ada di kampung halaman mereka yang berjauhan. Berkati, sehat-sehatkan mereka dengan tubuh
kuat, sehat. Mereka sama-sama dalam beribadah kepadamu pada hari ini, baik di kota, di desa, sampai di pelosok dimanapun. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Inilah yang sudah menjadi doa dan permohonan kami, yang kami sudah syukurkan, alaskan, tidak atas nama yang lain, melainkan hanya di satu namamu yang indah ajaib. Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Mari kita angkat tangan kita, kami menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita pulang ke rumah tangga kita masing-masing. Ada laginya berkat dan anugerah serta damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan pengentaran pertolongan pimpinan kuat kuasa Allah Roh Kudus, turun tinggal memimpin dan menyertai dengan kita sekalian, mulai dari siang hari ini sampai hari Maranatha, mana Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali kali yang kedua menjemput umatnya, bahwa kita masuk dalam surga yang kekal hingga kekal bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Bersyukur, terima kasih di mana saya boleh dapat bersama-sama berbakti dengan sidang jemaat Mah Tuhan yang ada di GPD Jemaat Gria 50 Medlane Tambun di Bitung. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu menguatkan, termasuk saya yang menyampaikan firman. Siapa yang dicari Yesus? Nah, makanya di dalam Lukas pasal 19 ayat yang 10, Anak manusia itu datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Sekali lagi, marilah kita, saudara-saudara di dalam Tuhan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa? Kita mau hidup benar, kita mau hidup jujur, seperti Sakius. Dia bilang apa? Jikalau aku sudah memperdaya harta orang, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Dan seandainya separuh dari harta aku akan bagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekali lagi, terima kasih buat Ibu Gembala Jemaat GPDI Gria 50 Medlane Tambun Bekasi. Kiranya Tuhan sajalah yang akan balas memberkati, baik dalam pelayanan di tempat ini bertambah jumlah orang-orang selamat. Dan jemaat, dukung terus pekerjaan Tuhan yang ada di Gria 50 Medlane Tambun, agar lewat pelayanan di tempat ini, Bapak Ibu saudaraku baik kaum pemuda dan remaja giat dalam bergandengan tangan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena satu jiwa yang berdosa bertobat terima Yesus, malaikat di sorga bertempik sorak memuji Tuhan. Sekali lagi, saya Petrus Pinaria dari hamba Tuhan yang ada di Majelis Wilayah 4 GPDI Banten. Boleh datang berkunjung di Jawa Barat, khususnya di tempat pelayanan Ibu Pendeta Lince Pengemanan Panelaki. Terima kasih Ibu Gembala, sekeluarga, anak-anak, mantu, cucu dan jemaat semua. Tuhan kiranya akan balas memberkati dengan berlipat kali ganda. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.